Negeri Gorontalo, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait PT Yamaha Center Gorontalo. Ya, pertama saya menanyakan bagaimana PT Yamaha merencanakan strategi produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar otomotif di Indonesia. Sebagai pertanyaan itu harusnya Yamaha asal itu distributor. Jadi kalau kita yang jawab, sebetulnya sih bisa kita jawab, cuma yang cara jadi hasrat itu, jadi PT Hasrat Abadi. Untuk Hasrat Abadi itu distributor yang kebetulan jual Yamaha. Jadi Yamaha itu pabrik, Yamaha itu tidak status pabrik produsen. Itu Hasrat, itu distributor. Jadi orang bicara itu strategi motor apa yang bikin bulan depan. Dan jadi orang berencana itu per semester di mana yang mau ditambah, di mana yang mau dikurangi, dan di mana yang ditambah dan di mana yang dikurangi. Itu jadi kira-kira kurang lebih seperti itu. Tapi sih dari pertanyaan itu bukan Yamaha ini asal itu distributor. Jadi produsen itu dia tidak menjual langsung ke konsumen. Ada produsen distributor dengan konsumen. Kira-kira seperti itu. Kalau di Hasrat Abadi yang dijual itu ada beberapa barang. Ada PT Hasrat Abadi divisi mobil yang dijual Toyota, ada yang divisi motor yang dijual itu Yamaha, bapak deh jadi barang dagangan umum. Itu Hasrat. Baru ada satu finance itu satu cabang, cuma tidak divisi. Oke, ada yang kurang itu. Saya mau tanya Pak, tahun berapa ini PT ini sampai berapa dibuat di lokasi lagi? Kenapa dia bikin di Gorontalo di sini? Yang pertama, ini ibu kota. Kalau dulu ibu kota, dulu di sini pusat keramaian. Makam deh, kan dulu kota Manja. Tidak mungkin orang berjualan itu di tempat yang sunyi. Kenapa di tempat yang ramai? Karena di situ tempatnya DP calon beli. Kenapa di kota sini? Karena dulu dari pusat ekonomi di kota sini. Gitu. Ada pertanyaan lain? Bapak, saya bertanya bagaimana program perkembangan karir atau pelatihan yang disediakan di sini untuk karyawan? Di sini kan ada yang kalau dari marketing dari marketing karena yang berkembang itu biasanya dari marketing. Kalau dari admin kan itu biasanya dari pembinaan itu. Yang merugikan itu kan admin dari naik pasti jadi kalau admin itu menjadi berkembang. Yang di mana-mana perusahaan itu yang jarang sekali mau berkembang pasti bukan di posisi marketing. Yang DP progres berkembang itu di marketing. Jadi kita orang ada jenjang training, baru ada pelatihan. Saya, bagaimana Yamaha memastikan kualitas dan inovasi produk tidak unggul di tengah persaingan pasar global? Yamaha itu dari dulu tagline-nya Yamaha itu satu-satunya motor yang selalu akan menjaga kualitas. Makanya Yamaha itu terkenal dengan mahal. Kalau ditanya kenapa Yamaha itu tidak mahal, diberi diskon sedikit karena Yamaha itu berbagai DP. Yang kedua, Yamaha itu dia telah tetap bersaing sampai sekarang. Jadi Yamaha itu bikin motor, dia tidak teringat sekarang kita di stok tidak. Dia mesti bikin. Jadi banyak menerima itu Yamaha itu bikin motor. Dia sebagian itu sekali dengan masukan dari generasi. Kalau sekarang kan generasi Gen Z, ya kan? Ya. Jadi dari desainer Yamaha itu dia tetap ada perwakilan dari setiap generasi. Jadi Yamaha itu orang itu mengadopsi perkembangan yang memang yang jadi sekarang itu yang apa yang lagi populer sekarang itu tidak mengikuti. Ada lagi? Kalau di PT ini Pak, dia promosinya itu ada perikanan. Kalau promosi itu sekarang itu ada dua, ada offline dan online. Kalau perikanan iya, tapi orang tidak bayar lagi yang kalau dulu kan kalau perikanan, kalau sekarang kan di
televisi, radio. Kayaknya itu agak yang sekarang itu paling banyak di media sosial, di halaman pribadi masing-masing, di halaman official kantor, saya lihat semuanya. Tapi kalau di promo itu offline juga jalan, kayak di jadi paling banyak di official kantor, di offline dengan di official masing-masing di power itu. Ya, bagaimana strategi pasar untuk penjualan dari Yamaha di antara persaingan yang ketat ini, dan bagaimana untuk menarik konsumen agar tertarik dengan produk yang ditawarkan? Jadi kalau masalah strategi kan di penjualan itu ada dua, ada yang memang kali laris kayak NMAX, kan ada dua pasar kan, ada nama itu LPM dengan ATLPM. AT premium dengan LPM itu low price model, jadi motor-motor murah. Jadi kita harus tahu, jadi strategi kita harus tahu yang motor yang LPM ini mau pasarkan di mana. Kalau motor Alio, jadi kita orang itu mau terus strategi promosi itu, kita orang dari tipe motor, terus koleksi motor yang ada di Yamaha itu sesuai dengan habit konsumen, sesuai dengan kebiasaan konsumen. Jadi kira-kira seperti itu. Sampai berapa? Yang pertama itu terang menjaga terang batas marah. Yang kedua terang diuntungkan dengan sampai orang itu cukup diminati konsumen. Kita orang kenapa sampai sekarang masih bertahan, karena sampai produk yang dia jual itu mengikuti perkembangan zaman. Ada yang lain? Saya harga Yamaha dan harga berapa sampai harga berapa? Yamaha itu yang paling murah 21, yang paling mahal yang ada elek, yang paling mahal 78 sekarang, 78 tuh. Yang paling murah 21, yang paling mahal 80, 80. Yang Tex, Next, yang paling mahal. Tapi yang paling banyak laku itu di kisaran 30 sampai 50. Karena di situ ada kurang lebih ada 10 tipe di situ. Kalau yang paling waktu itu Yang paling baru dari Next, Aerox, Maxi. Kalau yang kedua itu Adio. Ada lagi. Jadi teknologi apa yang paling berperan dalam proses produksi Yamaha saat ini? Yamaha sekarang dalam teknologi sekarang itu blue core hybrid. selain fungsi-fungsi manajemen perencanaan, pemanajemen, pelaksanaan, dan evaluasi, apakah masih ada lagi fungsi-fungsi lain yang diterapkan? Evaluasi itu ada monitoring kan? Jadi pertama itu kan, plan itu sama dengan perencanaan, ya kan? Perencanaan, action, harus ada action. Kita plan, langsung evaluasi, ya kan? Sama dengan monitoring. Seberapa efektif pengawasan manajemen dalam mengurangi tingkat kesalahan produk? Yamaha itu ada yang bisa recall di pengawasan. Jadi kalau ada kecelakaan, contoh hal yang paling kecil saja, ada barang Armut spanduk di pasang, itu baru ada dijual. Kalau barang terjual, dia harus kasih pulang orang yang dijual. Ada jangka waktu ini Biasanya ketahuan. Itu kadang-kadang barang sudah terkirim, terdeteksi itu kita tidak bisa jawab DP karena kita tidak karena kita kan fokusnya di penjualan. Kalau hanya penjualan kalau produksi pada kalau penjual itu tidak ada target penjualan harus terjual. Kebiasaan ini. tapi ada power kan, jadi target dia ada target kantor 1 bulan harus jual, kalau di sini 150. Dan 150 itu orang dikasih 20 power untuk orang power dengan target yang berbeda. Jadi tergantung dari masa kerja dengan
Untuk yang dari perusahaan ini minimal pendidikannya apa? Di sini SMA. Tapi banyak yang salah di sini. Jembatannya bagaimana? Baik jadi apakah lebih baik antara kerja tim atau jadi dua? Kerja tim. Jadi semangat kerja itu kerja tim. Tapi kali itu tim. Kalau orang itu paling serius kan. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me.